prinsip yang ketiga ya. Buatlah uangmu bekerja untukmu. Kalau kamu ya terus bekerja demi uangmu itu, seumur hidup nyari uang terus kerja, maka seumur hidup kamu akan jadi manusia yang lelah. Akan capek terus ya nanti. Ini adalah kata-kata yang beneran mengubah hidup gue sampai gue seperti sekarang. Kalau lu tidak bisa membuat uang bekerja untuk lu di saat lu tidur, lu akan selamanya bekerja untuk uang. Ketika gue tahu hal ini, semua uang yang gue dapatkan itu pengen gue cepat-cepat pekerjakan. Jadi uang itu sebagai prajurit yang bekerja di saat gue tidur. Kalau gue tidur gue belum bikin uang, jadi problem di hidup gue. Uang itu adalah energi ya. Jadi jangan buang-buang energi lu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan. Lu harus bisa bedakan nih, mana barang yang akan jadi sampah, mana yang akan justru itu jadi bibit pohon lu di masa depan. Ini contoh ya, dibanding lu itu beli sepatu ya, 10 juta, 5 juta, untuk ngerasa keren di komunitas kecil lu, di tongkrongan teman-teman lu, mending uang yang sama lu pakai untuk beli kepemilikan dari perusahaan, untuk beli aset yang langka, untuk menabung suatu aset yang langka, untuk diinvestasikan untuk masa depan lu. Karena sepatu yang lu pakai itu cuma kelihatan keren ya mungkin sekali doang. Minggu depan teman lu juga biasa aja lah sepatu lu sendiri pun biasa aja lah sepatu lu, ya. Tapi uang yang sama, lu bisa belikan kepemilikan perusahaan yang barangnya lu pakai setiap hari. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Setiap lu punya uang, rutinlah investasikan, jangan kebanyakan gaya. Ini jadi disiplin yang dibiasakan setiap hari. Setiap ada uang kecil disisihkan, setiap ada uang kecil disisihkan. Ya. Energi itu lu harus belajar menyimpan energi dulu. Menggandakan energi, baru menyalurkan energi. Yang pertama adalah memiliki pemikiran yang jangka panjang sebenarnya. Kalau pikiran lu itu jangka pendek, lu gak akan bisa bikin uang. Lu disiplin menabung. Lu disiplin setiap ada uang lu sisihkan. Lu lihat, oke ini perusahaan kira-kira 20 tahun dari sekarang masih ada nih. 20-30 tahun ke depan masih ada nggak nih? Masih bisa membagikan saya dividen atau enggak nih? Ini aset produktif perusahaan yang labanya terus meningkat nggak? Oke, ketika ini perusahaan yang labanya terus meningkat, earningsnya terus meningkat, dia konsisten membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Oke, gue mau jadi pemilik dari perusahaan ini. Investasi itu nggak ribet, ya. Rumusnya sederhana. Sabar ditambah waktu. Investasi itu sama dengan sabar ditambah waktu. Bukan lu beli sesuatu sekarang, lu berharap kayanya besok. Itu lu di alam mimpi aja. Belilah aset di saat semua orang ketakutan, semua orang nggak ada yang mau beli aset. Contohnya di saat COVID, orang semua takut. Itu gue beliin murah-murah perusahaan-perusahaan bagus. Contoh lagi, ketika kasus FTX, exchange di luar meledak, Bitcoin turun sampai 16.000. Semua orang takut, semua bilang itu sudah habis. Ya, gue tahu ini adalah aset yang langka, use case yang ada, diingini oleh banyak orang waktu itu, dan dikasih harga yang sangat terdiskon. Ya pasti gue sikat. Seperti zamannya kepemilikan perusahaan yang murah di saat 2020. Gue lihat ini bank bagus sekali. Kenapa harganya segini? Ya lah, banyak besar sekali, harganya kok segini. Ya gue beli dengan semua uang gue. Karena jarang-jarang kadang kita dapat kesempatan seperti itu di hidup. Ya, itu yang disebut dengan momentum. Itu yang orang lain bilang hoki. Tapi gue punya uangnya. Gue punya persiapannya di saat kesempatannya datang. Di saat semua orang ketakutan. Banyak juga, ya kesempatan itu datang ke semua orang. Tapi satu, nggak semua orang waktu itu punya uangnya. Nggak punya persiapannya. Nggak semua orang tahu harus ngapain. Di saat orang takut, di situ saatnya kita masuk. Di saat semua orang euforia, semua orang pesta, semua orang senang. Di saatnya itu kita kabur. Investasi rumus adalah investasi sama dengan sabar ditambah waktu.